Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa yang Maha Mulia, Yesus Kristus Raja kita, serta Roh Kudus Sang Penghibur melimpahkan kegembiraan di hati kita Sekarang dan selama-lamanya. Anggota keluarga yang terkasih, pada hari Minggu Palma ini, kita memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem, di mana ia disambut dengan meriah sebagai Raja Agung, sebagai Mesias yang sudah sekian lama dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang Yahudi. Pada saat itu Yesus naik seekor keledai, sebagai tanda bahwa ia adalah seorang raja yang lemah lembut dan rendah hati. Tetapi akhirnya pun menyerahkan diri untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, disalibkan demi keselamatan kita dan keselamatan seluruh bangsa manusia. Saudara sekalian, Dia yang tidak pernah minta dihormati, marilah kita menghormatinya. Dia yang rendah hati, marilah kita mengagungkannya. Seperti hari ini kita menyertai Dia dalam penyambutan meriah ini, demikian pula kita mau tetap bersama Dia pada jalan yang amat berat yang harus Ia tempuh, yakni menuju Getsemani, menuju Golgota. Mari dalam suka dan duka kita melibatkan hidup kita dengan hidup Raja kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengagungkan Yesus sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Berilah kami ketabahan dan semangat pengorbanan seperti yang dimiliki Yesus, agar sesudah mengatasi segala pergolakan di dunia ini, kami boleh menikmati kebahagiaan bersama Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari
kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jangkukku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat dihitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan dari kitab Filipi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita semua belajar di sini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafat di salib. Dari sebab itulah Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, Benarkah engkau Raja Yahudi? Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, Siapakah yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu? memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, Siapakah di antara kedua orang itu yang harus dilepaskan? Mereka berteriak. Barabas. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih itu? semua orang menyahut. Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak. Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan masih menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, terserah kepadamu sekalian. dan seluruh rakyat menyahut. Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, Salam, hai Raja Yahudi. Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus, dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empon.
mengucap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang umbi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, "Inilah Yesus Raja Yahudi." Ada juga dua perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kiri. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar Kenisa dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, biarlah Allah melepaskan dia. Kalau berkenan kepadanya, bukankah dia berkata, "Saya putra Allah"? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja, apa Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Ketika itu, tirai Kenisa tersobek menjadi 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar dia putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. renungan singkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, 30 keping uang perak diterima Yudas Iskariot, harga seorang guru yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia.
Yudas menjadi hamba uang, segala panca indera dan hati menjadi tertutup berhadapan dengan uang. Saat ini, kehadiran virus COVID-19 yang mengguncang dunia, termasuk Indonesia dan wilayah kita, menyadarkan kita bahwa uang memang dibutuhkan untuk hidup, tetapi uang bukanlah segalanya. Berhadapan dengan virus corona, uang tidak bermakna. Pasar tutup, toko-toko buka setengah hari, dan barang dagangan pun jumlahnya menipis. Kalau ada, tapi harganya meroket. Biar ada uang banyak, tapi dengan situasi harus tinggal di rumah, semua menjadi tak berarti. Hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya menunggang seekor keledai, hanya dengan melewati jalan penderitaan, serta menjadi rendah hati sajalah Ia dapat mengalahkan segala kesombongan dan menumpas maut dan kuasa kegelapan. Mari kita yang merayakan Minggu Palma ini meneladaninya dan berjuang untuk menomorsatukan Kristus dalam hati, dalam akal, dalam hidup harian kita. Semoga amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri untuk mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengambil orang yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Ya Bapa di surga, Engkau tidak pernah menolak orang yang dengan rendah hati memanjatkan permohonan kepadamu. Maka sudilah mendengarkan permohonan yang pada hari Minggu Palma ini kami panjatkan kepadamu. Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah mereka memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk memanja diri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, hadirlah pada saudara-saudari kami yang sedang ditimpa penderitaan. Berilah mereka kesanggupan untuk mempersatukan kemalangan mereka dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, pilihlah orang-orang yang miskin dan lapar. Semoga pada jalan hidupnya mereka menemukan orang yang siap sedia membantu mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, penuhilah kami dengan semangat Kristus, agar kami dapat saling membantu dalam memanggung salib kami sehari-hari sambil mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, dalam cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Tuhan Yesus Putra-Mu. Terimalah dan kabulkanlah setiap permohonan kami ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Doa pujian. Umat menjawab, kekal abadi kasih setianya. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi selamat. Maka marilah kita memuji Dia dengan berseru, Kekal abadi kasih setianya. kami memuji Dikau ya Bapa, sebab Engkau mengutus putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Yesus itu telah menghampakan diri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Maka kami berseru, Kekal abadi kasih setianya. Ia telah merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Maka kami berseru, Kekal abadi kasih setianya. Ia telah menderita untuk kami dan telah menjadi teladan bagi kami, supaya kami mengikuti jejaknya, yakni berani menderita demi kemuliaan dan demi kebahagiaan sesama manusia. Maka kami berseru, Kekal abadi kasih setianya. itulah sebabnya ya Bapa, kami memadu suara dan meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Marilah kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita saling bagikan salam damai. Marilah kita hening sejenak. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?
Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku ini cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala kepadanya. Ia hidup untuk Tuhan. Biar Tuhan meluputkannya, biar Tuhan melepaskannya, kalau Tuhan memang menaruh perhatian. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Seperti anjing, musuh mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat dihitung. Mereka menonton dan memandangi aku, membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang pundi atas jubahku. Tuhan, janganlah jauh, hai kekuatanku, bergegaslah menolong aku. Nada Bakti nomor 395. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorakkan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas Yesus yang telah menghampakan diri sampai mati di salib. Namun Dia Kau bangkitkan dengan agung. Semoga karya Yesus ini semakin tergores dalam hidup kami, sehingga kami pun rela merendahkan diri dan memangku salib, agar akhirnya boleh juga menikmati kebangkitan dan kebahagiaan bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amanat pengutusan. Saudara sekalian, Yesus telah menderita dan wafat bagi kita. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus bersedia dan siap mengikuti Yesus pada jalan yang sama. Yesus berkata,
Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan jika kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah menjadi pelaksana firman, bukan hanya pendengar. Dan semoga dalam melaksanakan firman Allah itu, kita selalu dipenuhi dengan damai Tuhan. Amin. Mada Bakti nomor 387. Oh Sri